Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Mustafa dengan NIM 2204001010206 kelas IF301 PJJ Informatika. Di sini saya akan menerangkan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan untuk mata kuliah pendidikan agama. Agama dan ilmu pengetahuan mengulas hubungan antara agama dan sains, termasuk perspektif agama tentang evolusi penciptaan dan perkembangan ilmu pengetahuan di dunia modern. Pendahuluannya yaitu agama dan ilmu pengetahuan adalah dua bidang yang telah membentuk pemikiran manusia selama berabad-abad. Keduanya memberikan pandangan yang berbeda namun saling melengkapi tentang alam semesta dan eksistensi kita di dalamnya. Namun hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan seringkali diwarnai oleh perdebatan dan kontroversi. Meskipun demikian, tidak sedikit pula tokoh agama dan ilmuwan yang mencari titik temu antara kedua bidang ini. Banyak yang berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan agama dapat seringkali melengkapi dan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang alam semesta dan kehidupan. Misalnya, beberapa teolog memandang teori Big Bang sebagai konvergensi antara penjelasan ilmiah dan konsep penciptaan. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana sejarah hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan dan bagaimana kedua bidang ini saling mempengaruhi sepanjang masa. Kedua, apa saja pandangan agama-agama utama terhadap teori evolusi dan penciptaan alam semesta. Tiga, bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di era modern dapat berkontribusi pada pemahaman spiritual dalam berbagai agama. Keempat, apa saja tantangan etis dan moral yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan bagaimana agama dapat memberikan perspektif dalam menghadapi masalah ini. Kelima, bagaimana dialog dan kolaborasi antara komunitas ilmiah dan agama dapat memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta dan eksistensi manusia. Tujuan penelitian yaitu mengkaji sejarah interaksi antara agama dan ilmu pengetahuan, serta bagaimana keduanya saling mempengaruhi sepanjang masa. Meneliti pandangan agama-agama utama terhadap teori evolusi dan penciptaan alam semesta. Ketiga, menganalisa bagaimana perkembangan ilmu pengetahuan di era modern dapat memperkaya pemahaman spiritual dalam berbagai agama. Keempat, mengidentifikasi dan menilai tantangan etis dan moral yang muncul akibat kemajuan ilmu pengetahuan. Kelima, menjelajahi cara-cara di mana dialog dan kolaborasi antara komunitas ilmiah dan agama dapat memperkaya pemahaman kita tentang alam semesta dan eksistensi manusia. Manfaat dari penelitian ini yang pertama, peneliti diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana agama dan ilmu pengetahuan telah dan dapat terus saling mempengaruhi dan melengkapi. Kedua, menginspirasi dialog yang lebih produktif antar komunitas ilmiah dan agama. Ketiga, menyediakan landasan untuk menyelesaikan konflik antara pandangan keagamaan dan ilmiah. Keempat, membantu meningkatkan kesadaran tentang tantangan etis dan moral yang muncul dari kemajuan ilmu pengetahuan. Kelima, menyediakan wawasan yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk mengembangkan kebijakan publik yang lebih inklusif. Keenam, meningkatkan literasi ilmiah dan agama di kalangan masyarakat umum dengan memberikan informasi yang berimbang dan komprehensif. Ketujuh, menyoroti nilai-nilai kemanusiaan yang dapat dikembangkan melalui kolaborasi antara agama dan ilmu pengetahuan. Kedelapan, mendorong inovasi dan berpikir melalui sinergi antara pengetahuan ilmiah dan nilai-nilai spiritual. Yang pertama yaitu pengertian agama. Agama adalah sebuah sistem kepercayaan dan praktik yang menghubungkan manusia dengan aspek-aspek spiritual dan ketuhanan. Agama biasanya melibatkan keyakinan dalam satu atau lebih dewa, kekuatan supernatural, atau prinsip-prinsip esensial yang mengatur alam semesta dan kehidupan manusia. Sedangkan untuk pengertian ilmu pengetahuan yaitu sistemasi pengetahuan yang diperoleh melalui metode empiris dan logis. Tujuannya adalah untuk mengenai fenomena alam dan menghasilkan penjelasan yang dapat diuji dan diverifikasi. Ilmu pengetahuan melibatkan pengumpulan data, pembuatan hipotesis, pengajuan melalui eksperimen, dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti. Hubungan sejarah antara agama dan ilmu pengetahuan. Masa kuno abad pertengahan, masa kuno di Mesopotamia, Mesir, dan Yunani kuno, ilmu pengetahuan berkembang dalam kerangka keagamaan. Para astronom dan matematikawan seringkali juga imam atau pejuang agama. Contohnya Ptolemeus, serta astronom Mesir juga seorang ahli teolog. Abad pertengahan, banyak ilmuwan muslim seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina yang mengembangkan ilmu pengetahuan dalam kerangka Islam. Mereka menggabungkan pengetahuan dari Yunani kuno dan pemikiran mereka sendiri. Di era modern,
konflik dan harmoni. Seiring berjalannya waktu, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan seringkali diwarnai oleh konflik, terutama dalam isu-isu seperti evolusi dan penciptaan. Kolaborasi di sisi lain, lebih banyak tokoh agama dan ilmuwan mencari titik temu antara kedua bidang ini. Misalnya, beberapa teolog memandang teori Big Bang sebagai konvergensi antara penjelasan ilmiah dan konsep penciptaan. Pandangan teologis dan ilmiah. Pandangan teologis dari berbagai agama. Menurut Islam, pengetahuan dianggap sebagai bagian dari integral iman. Al-Quran mendorong umat Islam untuk mencari pengetahuan sebagai bentuk ibadah dan pemahaman. Kristen, dalam kekristenan Tuhan dilihat sebagai pencipta alam semesta, dan ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk memahami ciptaannya. Dalam agama Hindu, pendekatan yang holistik terhadap pengetahuan. Banyak teks suci Hindu seperti Veda dan Upanishad berbicara tentang ilmu pengetahuan dan filosofi. Agama Buddha, dalam ilmu pengetahuan dianggap sebagai cara untuk memahami realitas dan merenungkan sifat-sifat universal. Pandangan ilmiah dengan metode ilmiah dan objektivitas. Ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah untuk memperoleh pengetahuan melalui observasi, eksperimen, dan penalaran logis. Teori evolusi, salah satu area utama di mana ilmu pengetahuan dan agama seringkali bertabrakan, adalah teori evolusi. Ilmuwan seperti Charles Darwin mengemukakan bahwa spesies berevolusi melalui seleksi alam, sebuah proses yang telah didukung oleh banyak bukti fosil dan genetik. Teori Big Bang. Teori ini menjelaskan asal mula dalam alam semesta sebagai ledakan besar yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Teori ini didukung oleh berbagai bukti astronom fisika, termasuk pemuaian alam semesta dan radiasi latar belakang kosmik. Sejarah hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan. Dalam perjalanan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan telah mengalami berbagai dinamika. Pada masa awal, banyak ilmuwan yang merupakan tokoh agama yang melibatkan penelitian ilmiah sebagai cara untuk memahami kebesaran Tuhan. Misalnya, ilmuwan Muslim seperti Ibnu Sina dan Al-Khawarizmi menggabungkan pengetahuan dari Yunani dengan ajaran Islam, sehingga berkontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Perspektif agama terhadap ilmu pengetahuan. Islam menekankan kepentingan mencari pengetahuan dan melihat ilmu pengetahuan sebagai bagian dari iman. Kristen, Gereja Katolik, dan banyak denominasi Kristen lainnya memandang ilmu pengetahuan sebagai cara untuk memahami ciptaan Tuhan. Hindu, banyak ajaran Hindu yang mendukung pencarian pengetahuan ilmiah dan spiritual. Pandangan filosofis dan teks Veda dan Upanishad mengajarkan tentang realitas dan alam semesta dengan cara yang harmonis dengan metode ilmiah. Buddhisme memiliki pendekatan yang lebih empiris terhadap realitas dan pengalaman hidup. Ajaran Buddha menekankan pada pemahaman melalui pengalaman langsung dan introspeksi. Teori evolusi dan penciptaan. Perdebatan tentang evolusi dan penciptaan menjadi salah satu isu utama yang memiliki konflik antara agama dan pengetahuan. Teori evolusi dikemukakan oleh Charles Darwin. Teori evolusi melalui seleksi alam menjelaskan bagaimana spesies berubah dan beradaptasi seiring waktu. Teori ini didukung oleh bukti fosil dan genetik, namun seringkali bertentangan dengan pandangan tradisional agama tentang penciptaan. Pandangan agama. Beberapa agama yang mempertahankan pandangan penciptaan ditelar, seperti yang dijelaskan dalam kitab suci. Namun ada juga yang mencoba mengintegrasikan teori evolusi dengan keyakinan agama mereka, melihat proses evolusi sebagai mekanisme ciptaan Tuhan. Perkembangan ilmu pengetahuan di dunia modern. Untuk teknologi medis, penemuan seperti vaksin dan terapi gen telah meningkatkan kualitas hidup manusia. Teknologi informasi. Kemajuan dalam teknologi informasi telah mengubah cara kita berkomunikasi dan bekerja. Eksplorasi luar angkasa. Penelitian tentang alam semesta telah memberikan wawasan baru tentang asal-usul dan struktur kosmos. Tantangan etis dan moral. Pertama, satu, isu privasi. Dengan meningkatnya pengumpulan data pribadi, ada kekhawatiran tentang bagaimana data ini digunakan dan dilindungi. Dampak lingkungan. Teknologi modern seringkali memiliki dampak negatif terhadap lingkungan, seperti polusi dan perubahan iklim. Kesenjangan sosial. Kemajuan teknologi dapat memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses dan mereka yang tidak memiliki akses terhadap teknologi tersebut. Jadi kesimpulannya yaitu, dalam perjalanan sejarah, hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan telah mengalami berbagai dinamika, dari harmoni hingga konflik. Meskipun seringkali dipandang sebagai dua bidang yang bertentangan, agama dan ilmu pengetahuan sebenarnya memiliki potensi untuk saling melengkapi dalam pemahaman kita tentang alam semesta dan eksistensi manusia. Saran yang penulis rangkum yaitu, satu, mendorongnya dialog terbuka. Penting untuk
terus mendorong dialog terbuka antara ilmuwan dan pemuka agama. Pendidikan interdisipliner mengintegrasikan pendidikan agama dalam pengetahuan dalam kurikulum sekolah dan universitas. 3. Kolaborasi penelitian mendukung penelitian kolaboratif yang melibatkan perspektif ilmiah dan teologis dapat menghasilkan pemahaman yang lebih holistik. 4. Kesadaran etis memperkuat kesadaran etis dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan berikut adalah daftar pustaka yang saya rangkum. Ada 10 daftar pustaka yang sesuai internet dan buku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.